Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Goku, Vegeta, dan Trunks terkejut melihat alam semesta ke-11 tetap damai. Vegeta juga berhasil menghentikan Dispo yang kurang ajar padanya. Dia kemudian meminta berhenti membuang waktunya dan bawa mereka pada pemimpin Pre-Toppers yaitu Jiren. Dan untuk pertama kalinya, Castrol akan berbicara kebingungan bahwa Jiren tidak ada di sini. Jiren sudah lama pergi, membuat Z-Factor bingung kemana sebenarnya Jiren pergi. Mereka beritahukan Jiren tidak sama lagi seperti dulu. Dia bahkan tidak berbicara kepada mereka sekarang. Tapi terakhir kali Jiren ada di sini ketika Iblis melakukan invasi. Iblis itu tampak seperti semacam pasukan alien asing, tapi Jiren berkata musuh itu adalah sesuatu yang lain. Dan Jiren hanya ada di sini selama 10 menit. Dia memusnahkan semua iblis termasuk pemimpin mereka dan kemudian pergi lagi. Saat itu Jiren mengatakan dia punya lebih banyak hal untuk ditangani di tempat lain. Dan Pre-Toppers belum melihatnya lagi sejak saat itu. Mendengar ini, pembunuh Dewa Terang sontak terkejut karena Jiren ternyata bisa membersihkan seluruh planet dan raja atau kaisar iblis cuma dalam 10 menit saja. Trunks penasaran siapa sebenarnya Jiren. Baginya, Jiren terdengar seperti berada di level ayahnya dan juga Goku. Sementara Goku akan tersenyum saat mendengar Jiren mantan temannya yang berhasil melindungi semesta ke-11 seorang diri. Sebelum kemudian Goku membanting pukulannya dengan gembira, Goku sangat menantikan untuk bertemu dengannya lagi, bertarung di sampingnya dan melihat seberapa kuat Jiren yang sekarang. Sedangkan Vegeta merasa ini sungguh sia-sia karena alam semesta ini sudah damai. Jadi saatnya mereka untuk pindah ke semesta berikutnya. Vegeta yang tampak kesal akan mulai berjalan kembali ke arah Trunks. Tapi tiba-tiba Vegeta akan merasakan energi yang patut diperhatikan mendekat dengan cepat dan dengan penargetan tanpa pandang bulu, sampai akhirnya mengarah pada pendaratan yang sangat besar tepat di atas Vegeta. Meremukan Vegeta seketika karena dia dan apapun yang mengenainya kini akan diselimuti asap. Memancing reaksi instan dari Trunks dan Goku saat Dispo yang kini bangkit dengan senyuman kecil akan berbisik dengan menyeramkan. Dispo tegaskan bahwa ini sudah berakhir untuk mereka bertiga. Sementara siluet gelap akan mulai muncul di dalam asap. Siapapun dia akan tetap menjadi misteri. Hingga akhirnya kembali ke alam semesta ini Jiren, pembunuh dewa kedua yang secara misterius masih memiliki 2 tanduk iblis, akan kembali menghantam Vegeta ke dalam kawah raksasa. Dengan telapak tangannya yang besar, Jiren menutupi wajah Vegeta yang gak bisa bergerak. Sekarang segalanya menjadi menarik. Sedangkan Goku yang sama sekali tidak khawatir dengan Vegeta akan langsung memasang senyuman santai karena dia tertarik oleh kembalinya Jiren. Tapi Vegeta yang masih dihentakkan ke tanah membuatnya semakin kesal hingga langsung mengaktifkan mata Serapim ungunya. Wah, apakah akan terjadi pertarungan Vegeta Ultra Serapim Ungu melawan Jiren mode baru yang berhasil menumpaskan semua iblis dalam waktu 10 menit. Meninggalkannya di bawah membuat Vegeta akan menggerutu kesal dengan penuh amarah. Vegeta tegaskan Jiren akan menghadapi neraka sekarang yang menyeramkan. Tapi saat kita melihat wajah Vegeta yang terus dihimpit di bawah telapak Jiren, amarah Vegeta hanya akan terus memuncak dan kilat spontan kini mulai menari-nari. Tapi berbanding terbalik, Goku akan tersenyum lebar, senyumannya tak terkendali saat dia memuji Jiren yang turun begitu cepat, bahkan Vegeta tidak bisa bereaksi. Goku menanyakan bagaimana kabar Jiren, namun Goku akan tertegun di tempatnya saat tiba-tiba merasakan energi gelap dan mematikan memancar di dekatnya. Indranya meningkat saat dia mulai melihat sekeliling. Dan Trunks entah bagaimana kemudian melompat maju dengan wajahnya meringis marah. Trunks menyuruh Jiren untuk segera minggir dari ayahnya. Karena tidak lagi mampu menahan rasa kesalnya, Trunks kemudian maju menyerbu dengan amarah yang tinggi. Langsung disadari oleh Jiren saat dia menoleh, dia berhenti sejenak, menyadari bahwa belum pernah melihat kesatria itu sebelumnya, bahkan di turnamen kekuatan. Karena takut akan hal yang tidak diketahui, Jiren dengan cukup waspada kemudian melompat mundur seketika, meninggalkan Trunks untuk terbang lurus melewatinya, melesat tepat pada waktunya. Tapi tidak fokus pada Jiren sama sekali lagi, dia kemudian segera datang membantu Vegeta, memanggil namanya dengan kepanikan yang berlebihan. Vegeta hanya menjawab meminta Trunks untuk segera menjauh dari sini. Sekarang didorong oleh bantuan putranya sendiri, marah karena diperlakukan seperti anak yang tak berdaya,
Vegeta akan mulai bangkit dalam prosesnya. Dia akan membungkuk sambil menggerutu dan menyamakan Trunks seperti Trunks masa depan yang sebelumnya datang ke sini. Trunks anaknya selalu saja mencoba mengganggunya saat Vegeta melawan Cell. Seolah-olah Pangeran Saiyan pernah membutuhkan bantuan padahal dia punya harga diri. Sebelum kemudian, Vegeta mengangkat kepalanya dengan tatapan yang menakutkan ke arah Jiren. Vegeta berteriak bahwa Jiren mungkin yang harusnya membutuhkan semua bantuan yang bisa dia dapatkan, karena Vegeta nggak akan membiarkan penghinaan ini terus terjadi. Tapi Jiren kini berdiri tegak tepat di depannya, menimbulkan bayangan pada Vegeta saat dia akan segera berdiri. Saat Jiren melihat ke bawah, dia akan menyadari, tidak menyangka Vegeta akan bangun begitu mudah. Vegeta bahkan tidak terluka setelah menerima serangan cepatnya. Jiren lihat Goku dan Vegeta sepertinya telah meningkat seiring waktu. Vegeta tegaskan dia telah melampaui lebih tinggi dari yang pernah Jiren bayangkan. Sambil mengadukan pukulannya, Vegeta akan mempersiapkan dirinya untuk bertarung yang seketika dikelilingi oleh energi. Saat Vegeta menambahkan, dia tidak pernah sempat menunjukkan potensi sejatinya di turnamen dulu. Goku telah mencuri semua sorotan, tapi tidak untuk kali ini. Hari ini, Jiren akan bertemu dengan yang terkuat sejati di semesta ketujuh, yaitu sang Pangeran Congak. Tapi, mendengar kata-kata Congak Vegeta untuk beberapa alasan, Goku akan segera menjadi panik. Meregangkan tangannya seolah-olah mencoba meraih Vegeta. Namun, Vegeta yang masih agak jauh akan sepenuhnya tidak merespon dengan auranya yang masih meledak-ledak. Sementara Jiren berdiri teguh menerima tantangan Vegeta. Kini dalam posisi berdoa dengan tangan terkatup dan mata tertutup, Goku akan perlahan mendekat dan mulai memohon pada Vegeta untuk membiarkannya bertarung lebih dulu. Goku sudah menunggu saat ini selama bertahun-tahun. Tapi, melihat ke belakang dengan jijik, Vegeta akan menolak ide Goku. Dia melanjutkan, Goku sudah lihat apa yang baru saja dilakukan oleh Jiren pada Vegeta sebelumnya. Vegeta tidak akan membiarkan Jiren begitu saja. Selain itu, Vegeta ada di sini lebih dulu. Siapa cepat, dia yang akan dapat. Tapi, menggunakan kartu as terakhirnya, Goku dengan wajah memelas kemudian akan menawarkan sesuatu. Dia mengatakan jika Vegeta membiarkannya bertarung lebih dulu, Goku bisa berjanji dia akan menunjukkan pada Vegeta sesuatu yang belum pernah Vegeta lihat sebelumnya. Goku bisa menunjukkan pada Vegeta perubahan baru yang bahkan lebih kuat dari milik Vegeta. Dan setelah mendengar ini, insting Saiyan alami Vegeta akan bangun seiring dengan persaingannya dengan Goku. Saat dia merasa penasaran, apakah Goku punya perubahan lebih kuat dari miliknya? Itu mustahil karena Goku sudah lama terlampaui dan Goku harus ingat itu. Bagaimana Goku bisa mengatakan hal seperti itu padahal jelas-jelas Vegeta di sini lebih kuat? Sebelum tiba-tiba Vegeta kemudian akan melepaskan seluruh auranya, melipat tangannya dan memejamkan matanya. Dia dengan enggan mempersilahkan Goku melakukannya. Bohong atau tidak, Goku sudah membuatnya begitu penasaran. Jadi, Vegeta harus tahu apakah ini benar atau tidak. Hindari basa-basi dan tunjukkan perubahan baru padanya sekarang. Jika Vegeta tidak melihatnya, maka Vegeta akan mengirim Goku dan Jiren langsung menuju dimensi berikutnya. Dengan akhirnya kesempatan itu diberikan pada Goku, Goku akan dengan gembira mengangkat pukulannya. Sangat bahagia karena dia akhirnya bisa menantang musuh lamanya. Sekaligus dia akan berjanji pada Vegeta tidak mengecewakannya. Setelah itu, Vegeta dan Trunks kemudian akan menghilang tanpa mengucapkan sepatah kata apapun lagi. Sebelum muncul kembali tepat di luar kawah dengan pandangan yang jelas ke arah Goku dan Jiren sebagai penonton. Dan dengan Goku kini sendirian bersama teman lamanya, setidaknya dalam pikirannya dia akan tersenyum. Goku berkata sudah lama sekali mereka tidak sparring. Goku bisa melihat Jiren telah berlatih keras sejak Jiren memutuskan untuk tidak bergabung dengan mereka dalam pertempuran terakhir melawan Daishinkan. Bukan berarti Goku mengharapkan hal yang berbeda, tapi mereka benar-benar bisa menggunakan kekuatan Jiren pada akhirnya. Jiren membalas seperti yang dia katakan pada Goku saat itu. Jiren akan memberitahukannya sekarang. Jiren tidak akan pernah membantu orang seperti Vegito, dan dengan demikian orang seperti Goku juga. Goku telah menempuh jalan kegelapan dan seperti yang diharapkan, bahkan dalam penghapusan dewa-dewa, Goku telah membawa bencana yang lebih besar ke multiverse. Untuk sesaat, setelah mendengar ini, kedua prajurit itu akan tetap terdiam, hanya saling menatap ke depan
saat ketegangan mulai meningkat. Perlahan, Goku akan menyadari bahwa perasaan negatif Jiren di masa lalu jauh dari terlupakan. Goku kemudian akan berkata lagi, bencana yang lebih besar, dia tidak terlalu yakin tentang yang satu itu. Meskipun Lucifer kuat, tapi mereka sudah menempuh jalan yang panjang, sama seperti Jiren. Kali ini, bersama-sama tanpa Vegito, Goku yakin Jiren bisa menyelamatkan alam semesta ini. Namun, Jiren yang tidak yakin akan menjawab, meskipun tanpa Vegito, Goku jangan pikir hanya karena mereka telah berpisah, semua pelanggaran masa lalunya kini telah dimaafkan. Betapa bodohnya diri Goku. Bagi Jiren, Goku sama saja dengan Vegito. Goku telah menjebaknya di piramida, di mana Goku merampas sifat mortalnya, dan sekarang dia adalah monster yang sama seperti Goku. Dan dengan Goku merasakan perubahan suasana, wajahnya akan menjadi serius. Goku mengerti apa yang Vegito lakukan pada Jiren itu buruk, dan Goku sadar Jiren tidak pernah mendapatkan balas dendamnya. Mungkin Jiren bahkan tidak mendapatkan permintaan maaf, tapi dengan berbesar hati Goku minta maaf pada Jiren. Jiren hanya harus percaya pada Goku, meskipun Goku tidak punya suara ketika Vegito membuat semua ulahnya. Dan mencoba mengubah suasana sedikit, Goku kembali tersenyum sambil secara bersamaan mengambil posisi bertarung. Kemudian Goku akan berkata lagi, jika Jiren butuh seseorang untuk melampiaskan balas dendamnya, Goku lebih dari senang untuk menjadi samsaknya. Goku sudah menunggu untuk melawannya lagi selama ini. Anggap saja sambil menyelam minum teh pucuk. Tapi Jiren menganggap senyuman Goku adalah penderitaannya karena dia dijadikan lelucon oleh Goku. Saat Jiren kini tiba-tiba marah, mata merah iblisnya akan bersinar dalam sekejap. Dia kemudian melepaskan auranya yang membara, di mana akhirnya manifestasi dari amarah terdalamnya yang membusuk kini bisa bebas. Dan Goku terpaksa akan mundur sedikit karena berada tepat di depannya. Saat bangunan di sekitar kota tempat mereka berada mulai berguncang dan runtuh juga. Bahkan Trunks dan Vegeta menyadari bahwa seluruh planet mulai bergetar dengan hebat. Dan satu kaki Goku mulai kehilangan pijakan. Dia akan melihat ke bawah sejenak, menyadarkan Jiren karena ada orang di sekitar sini. Mereka harus segera pindah ke tempat yang lebih sepi. Namun, dalam satu kelalaian sesaat dalam ucapannya, dalam sekejap, Jiren sang Ultraman seperti banteng merah dengan dua tanduknya sudah berada tepat di depan wajah Goku. Mendekat dengan kecepatan dan kekuatan yang tidak terduga. Hingga tiba-tiba, dengan pukulan super nuklir Inggris, Goku akan dipukul tepat di wajah, menghasilkan rasa sakit yang luar biasa. Mengirim pahlawan kita terbang dengan kekuatannya ke langit, tidak percaya akan tenaga Jiren yang sangat kuat. Jiren sendiri nampak segera menarik tangannya dan mempersiapkan serangan berikutnya. Sampai kemudian, Jiren terbang dengan semangat dan amarah yang lebih besar, mengelilingi dirinya dengan aura saat dia menyusul Goku dalam sekejap. Dengan tangannya yang besar, Jiren anggap Goku seorang musuh, bukan lagi seorang teman. Jiren melepaskan pukulannya begitu keras ke wajah Goku, di mana seluruh tubuhnya akan mulai melakukan putaran salto ke belakang. Dan tubuh Goku nampak langsung lemas, karena dia masih dalam bentuk base-nya yang hampir tidak berdaya. Hingga beberapa saat kemudian, Ultra Instinct yang dikuasai Goku nampak langsung diaktifkan. Akan membuat penampilan pertamanya berubah setelah sekian lama, dengan rambutnya menjadi putih cerah. Menggunakan dorongan kekuatan dan kecepatan yang baru diaktifkannya, Goku kemudian dengan cepat menyerang Jiren di tengah salto, tepat di bawah dagunya. Segera menyebabkan keduanya berpisah dengan cepat, melompat mundur untuk memberikan jarak. Kemudian, kedua kakinya mendarat di tanah pada saat yang bersamaan, seolah-olah sepenuhnya selaras satu sama lain. Tapi saat mereka berdiri sekali lagi dengan saling menatap, memancarkan aura Ultra Instinct Divine barunya, Goku akan mengenang bahwa rasanya seperti masa lalu. Goku masih ingat saat pertama kali dia menemukan kekuatan ini. Jirenlah satu-satunya yang bisa membuat Goku kerepotan. Bertahun-tahun kemudian, Jiren masih sama. Mengesampingkan perbedaan mereka untuk saat ini, yang Goku harapkan dari ini hanyalah pertempuran yang menarik seperti yang terakhir. Mungkin kemudian Goku bisa meyakinkan Jiren bahwa dia tidak seburuk yang Jiren pikirkan. Dan dengan senyuman balasan yang tidak biasa dan tidak terduga dari Jiren, dia akan berdiri untuk menjawab. Dia ungkapkan memang familiar karena rambut putih itu dan rasa percaya diri itu sangat berlebihan. Saat itu Jiren benar-benar merasa telah bertemu dengan tandingannya, tidak hanya dalam kekuatan tapi juga dalam moralitas. Seorang pejuang cahaya yang sepadan dengan hasratnya akan keadilan. Tapi tidak peduli bagaimana pertempuran ini berjalan,
mereka berdua tahu Jiren salah, dan Jiren pastikan dia akan membalaskan dendamnya. Sebelum kemudian dalam pertunjukan kemarahan yang berputar sekali lagi, Jiren akan meningkatkan levelnya lagi, meningkatkan kekuatannya dengan ganas saat ototnya yang bergelombang akan membesar bahkan lebih besar. Hingga kemudian keduanya bertekad untuk membuktikan kebenaran dan pendapat mereka masing-masing. Keduanya akan meluncur lurus ke arah satu sama lain, di mana akhirnya berhadapan. Masing-masing meneriakkan nama satu sama lain dalam amarah, hingga akhirnya semakin dekat. Dan dengan kecepatan yang semakin tinggi, wajah mereka akan berubah menjadi kabur bergerak. Sebelum dalam sekejap, tabrakan akan berakhir anti klimaks. Hampir seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan begitu cepat, sehingga mereka telah melanggar hukum fisika dan bergerak lurus melewati satu sama lain. Keduanya mengambil jalan yang terpisah jatuh ke tanah dengan benturan. Dan anehnya, tidak ada yang mengalami kerusakan atau dampak apapun. Keduanya masih berada di lingkungan kota, meninggalkan jejak asap dalam keheningan. Untuk sesaat, sepertinya semuanya akan baik-baik saja. Hingga tiba-tiba, ledakan raksasa akan meletus pada salah satu kesatria, hampir seperti efek samping yang tertunda. Dan saat rekan-rekan mereka bereaksi di kedua sisi dari angin dan puing-puing, akan menjadi jelas dari kata-kata mereka bahwa yang terkena dampak adalah Jiren. Kini nampak dari pandangan mata burung di tengah kawah besar, sementara Goku berdiri di tepinya. Tapi meskipun Jiren memang akan nampak di tengah abu yang mengepul, tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Dia hanya berkata bahwa hanya trik tipuan yang bisa Goku dan Vegito lakukan. Sebelum tiba-tiba Goku akan muncul dari dalam asap tepat di belakang Jiren, mencengkram lehernya dengan kedua tangannya, mencoba mencekik Jiren dengan sangat keras. Tapi benar-benar meremehkan Goku, Jiren kemudian akan dengan sederhana meraih anggota tubuh Goku yang jauh lebih kurus. Dan dengan kekuatan yang ada, dengan tarikan yang keras, Jiren akan mulai menjatuhkan Goku di atas tubuhnya dengan kecepatan tinggi, sehingga akan terasa seperti seluruh tubuh Goku berada di bawah tekanan 1000 kali gravitasi. Kemudian dengan kejam melemparkan Goku langsung ke tanah untuk benturan keras, sebelum kemudian hampir segera melompat mundur dari tubuh Goku yang berasap itu. Kakinya mendarat hanya sesaat sebelum tepat di belakang tangan Jiren. Apa yang nampak seperti badai petir akan tiba-tiba tercipta saat bola energi merah murni kemudian akan dihasilkan dengan cepat, hingga tiba-tiba tanpa peringatan Jiren akan menembak dengan kencang lurus ke arah Goku yang masih terkubur di tanah. Namun saat ledakan meletus, Goku tampaknya meledak keluar pada detik terakhir. Jiren akan menyadarinya seketika saat dia melihat sekeliling ke arah yang seharusnya menjadi pendaratannya, tapi tidak ada yang akan terlihat. Meninggalkan Jiren bingung sejenak, hingga dengan pandangan yang tak terduga ke atas, sebuah suara dari atas sebaliknya akan memanggilnya. Saat melayang di udara, Goku Seraphim tahap 2 yang agung akhirnya akan membuat penampilan barunya di hadapan Jiren. Untuk pertama kalinya, Jiren menyaksikan kekuatan seperti itu, apalagi dari Goku. Dengan dua sayap putih dan simbol segitiga di dahinya, Goku akan melihat ke bawah seperti malaikat sejati. Dia berkata, Jiren benar-benar berpikir Goku tidak melangkah lebih jauh dari saat terakhir kali Goku melihatnya. Meskipun Jiren meragukan karakternya, tapi jangan pernah meragukan kemampuannya untuk mengimbangi Jiren. Dengan senyumannya, Goku tetap mengakui Jiren jauh lebih kuat daripada saat Vegito terakhir kali melihatnya. Goku ingin tahu apakah Jiren akan mampu menandinginya, bahkan dalam keadaan Goku yang sekarang. Dan untuk sesaat, sebagai tanggapan, Jiren hanya akan menggerutu. Raut kekesalan muncul hanya karena mendengar kata-kata Goku. Sebelum kemudian Jiren menyuruh Goku berhenti bicara, seolah mereka adalah teman. Jiren tegaskan Goku ada di sini untuk mati. Tiba-tiba Jiren meledakkan kekuatannya secara besar-besaran, di mana angin akan berhembus saat dia meneriakkan jeritan. Teriakannya akan bergema di seluruh alam semesta. Tapi tidak kehilangan kepercayaannya pada kemungkinan untuk memperbaiki hubungan. Goku akan menjawab, mereka mungkin bukan teman sekarang, tapi dia yakin Jiren akan berubah pikiran setidaknya selagi Jiren semarah ini. Pertarungan ini akan menghasilkan hal baik ke depannya. Jangan biarkan amarah menyebabkan Jiren sampai meremehkannya. Namun saat Goku mencoba memberikan peringatan paksa ini, kehadiran Jiren akan benar-benar berubah posisi. Dengan kecepatan gila yang membuat seluruh perubahan Goku terlihat seperti tidak ada yang berubah, Jiren akan berada tepat di belakang Goku bersayap itu. Dengan tangan kanannya,
kini sudah dilapisi aura merah menyala. Hingga tiba-tiba dengan satu pukulan yang benar-benar luar biasa, Goku akan terhempas melayang jauh ke arah yang berlawanan dengan kecepatan yang benar-benar luar biasa. Goku dihempaskan lurus keluar dari batas kota dan menabrak tanpa henti melalui beberapa gunung di kejauhan sekarang. Dan secara paksa, Goku yang meluncur cepat itu kini seperti burung yang sayapnya rusak tak berdaya, akan menuju kepalanya lebih dulu ke arah satu gunung raksasa terakhir. Hingga dalam tabrakan yang mengguncang planet, Goku tampaknya akan menemui tempat terakhirnya. Dan setelahnya, dengan sebagian besar pakaiannya robek dan membungkuk di atas tumpukan puing, Goku terbaring mengerang dan hampir tidak bisa bergerak. Vegeta sudah menduga bahwa Goku berbohong padanya. Vegeta yang menyaksikan kebrutalan ini akan secara naif menyadari bahwa Goku mungkin tidak memiliki bentuk baru untuk dipamerkan sama sekali. Dia kini bergerak maju dengan congak dan berkata pada putranya, Goku bisa berbaring di sana tanpa mereka perlu repot-repot memberinya kacang senju. Sekarang Vegeta akan menghadapi Jiren dan akan mengalahkannya dengan kekuatannya sendiri. Tapi Trunks menyuruh Vegeta menunggu karena Goku belum selesai. Trunks dengan cepat berteriak untuk menghentikannya. Dan saat Vegeta berdiri dalam kebingungan tepat di dekat tempat Goku, kaki Jiren kemudian akan mendarat. Saat dia melihat ke bawah pada tubuh Goku, hampir ada tatapan jijik dan kekecewaan. Dia berkata Goku dulunya berbeda. Kekuatan Goku berasal dari kemurniannya. Dan saat Goku menempuh jalan kegelapan ini, Goku telah kehilangan sifat alaminya. Sekarang Goku adalah cangkang dari Goku yang pernah dia kenal. Jiren menyuruh Goku tetaplah di bawah dan terima nasibnya. Tapi Goku tampaknya mulai berjuang untuk bangkit kembali dan mengingatkan dia bukanlah orang yang Jiren pikirkan. Dengan kepalanya masih menunduk di bayangan, Goku akan melanjutkan, jika Jiren benar-benar berpikir Goku sama dengan Vegito, bahwa Goku bukan orang yang sama yang Jiren lawan di turnamen, maka Goku hanya perlu mengingatkan siapa Goku sebenarnya sekarang. Kini berdiri tegak dengan rambut hitamnya mulai mencuat, peningkatan kekuatan yang tinggi akan nampak yang mengingatkan kita pada perubahan Super Saiyan pertamanya di Namex. Dengan guntur dan kilat tiba-tiba akan mulai bergejolak di langit menghantam tanah. Bahkan hujan akan mulai turun deras ke tanah. Nampak Jiren dan Vegeta kemudian bereaksi dalam kebingungan pada perubahan cuaca yang tiba-tiba ini. Dengan Jiren melihat ke atas, menanyakan apa yang begitu ingin Goku tunjukkan padanya. Sementara Vegeta yang melihat ke telapak tangannya akan berkata apa yang Goku rencanakan sekarang. Perasaan ini mengapa Vegeta merasa seperti dia mengetahuinya. Kemudian kini mengangkat kepalanya dengan senyuman dan mata tertutup. Goku akan berkata ini lucu sekali. Menunjukkan ini pada Jiren tidak akan membantu kasusnya yang tidak sama dengan Vegito. Tapi Goku yakin Jiren bertanya-tanya bagaimana mereka bahkan bisa berhasil mengalahkan Daishinkan. Goku beritahu dengan kekuatan ini bentuk terakhir dari yang pernah Vegito gunakan. Dia berhasil menghabisi Daishinkan dalam kekuatan Seraphim 3-nya. Goku menyebut ini sebagai Seraphim hijau. Sampai akhirnya mengungkapkan mata Seraphimnya, Goku kini telah memasuki keadaan terhebat dan terkuatnya. Tapi dengan Jiren yang kurang bergaul, mungkin bahkan tidak menyadari penampakan bentuk terakhir Goku yang berwarna hijau ini. Jiren malah tidak peduli karena yakin kekuatannya masih jauh di atas Goku. Tapi tiba-tiba saat membuka matanya lebar-lebar dalam sekejap, dia akan terkejut karena secara tidak terduga kini berdiri tepat di depan Jiren dengan telapak tangan di dadanya. Seraphim Goku akan segera menutup jarak dan siap untuk mengakhiri segalanya di sini dan sekarang. Dengan beberapa kata terakhir, Goku sampaikan dia harap mulai sekarang Jiren benar-benar bisa mendengarkannya sedikit lebih banyak. Goku akan mulai dengan ini. Tiba-tiba Goku melepaskan semburan energi tak terlihat yang seperti angin, di mana Jiren akan langsung terhempas mundur sepenuhnya, mengirimnya terbang melayang meskipun ukurannya besar kayak pemain sumo. Trunks merasa senang karena memang begitulah Goku seharusnya menggunakan Seraphim hijau. Dan tentu aja kita akhirnya melihat Vegeta dengan wajahnya bercucuran keringat karena dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang dia saksikan. Melihat varian masa depan putranya melampauinya adalah satu hal, tapi sekarang Goku juga sudah melampauinya lagi. Mental Pangeran Congak akan benar-benar kacau dengan hal itu. Baginya
ini tidak mungkin terjadi lagi. Saat kini menghadapi semacam kenangan masa lalunya, hal itu akan membanjiri otaknya, serta mengalami mimpi buruk dari saga Android. Vegeta katakan semua bentuk itu dan semua momen yang melampaui Goku lebih jauh dan lebih jauh kini sirna dalam sekejap. Vegeta pernah mengalami mimpi buruk ini sebelumnya. Vegeta tidak bisa terus diam dan tidak akan membiarkannya. Saat dalam adegan berikutnya, harga diri dan kecemburuan Vegeta pada kekuatan Goku akan memicu ledakan kekuatan yang tiba-tiba dari tubuhnya. Teriakannya sendiri memecahkan dataran di bawahnya, mengirim gelombang kejut, asap, dan puing kemana-mana. Perubahan aneh dalam cerita kini telah terjadi, dan tindakan Vegeta berikutnya mungkin akan mengejutkan kita semua. Bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Vegeta juga bisa mencapai Seraphim Hijau? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.